Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat saudara-saudaraku semua dimanapun saudaraku berada. Mudah-mudahan tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kesuksesan dalam hidup, dan yang terutama adalah tetap iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak sekali zaman dahulu menanyakan di mana sebenarnya Allah bertempat. Sadrul Islam Al-Alim Al-Usuli Al-Mutafanin Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Thohir bin Muhammad At-Tamimi Al-Isfarayini Al-Baghdadi. Ada seorang ulama besar yang bermazhab Syafi'i dan antara pemuka Al-Asy'ariyah yang masyhur. Beliau hidup sebelum Ibnu Taimiyah Al-Harani, di mana beliau wafat dalam tahun 429 Hijriah. Beliau sezaman dengan Imam Muhammad Al-Juwaini, ayahanda Imam Al-Haramain Abdul Malik bin Muhammad Al-Juwaini, guru Hujjatul Islam Al-Ghazali, dan termasuk generasi ketiga para imam Al-Asy'ariyah. Antara ulama yang menjadi gurunya ialah Imam Abu Ishaq Al-Isfarayani yang masyhur, Imam Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi, menuntut ilmu sehingga menguasai 17 cabang ilmu dengan baik, sehingga beliau dipuji oleh Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni sebagai salah seorang imam usuluddin yang paling utama dan berotoriti mengenai Islam dengan ijma ulama-ulama kenamaan dan berwibawa. Antara kemegahan beliau ialah Imam Al-Baihaqi, Imam Abul Qasim Al-Qushairi, dan Imam Nashir Al-Mirwazi adalah antara murid-murid beliau. Imam besar ini juga meninggalkan banyak karangan kitab yang bernilai. Berhubung persoalan di mana Allah, Imam Abdul Qahir bin Thohir bin Muhammad Al-Baghdadi menulis dalam karangannya yang masyhur Al-Farqu Baina Al-Firaq pada pasal ketiga dalam menerangkan segala usul yang telah disepakati, telah diijmakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Pada halaman 256 menulis antaranya, dan ahli sunnah wal jamaah telah ijma bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat dan tidak tempat di atasnya masa, bersalahan dengan pegangan golongan Al-Hisyamiyah dan Al-Karomiyah yang mendakwa Allah bertempat di arsy, dan telah berkata Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan arsy untuk menzohirkan kudratnya dan bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya. Baginda Nabi Muhammad SAW juga berkata, dan adalah Allah Ta'ala wujud tanpa tempat, dan dia sekarang atas sebagaimana sedia kalanya. Kesimpulannya mudah, kewujudan Allah berbeda dengan kewujudan makhluknya.
Antara perbedaannya ialah wujud Allah tanpa bertempat dan wujud makhluk mengambil tempat. Bagaimana orang yang berakal boleh menempatkan tempat bagi Allah, sedangkan tempat itu juga satu makhluk yang jika dikatakan Allah di atas arsy, maka yang dimaksudkan dengan atas itu adalah kadar kedudukannya atau makomnya yang maha tinggi dan bukan difahami secara zahir sebagai tempat kedudukannya. Insya Allah. Telah berkata Mu'anawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi, aku mempunyai seorang jariyah yang mengembala kambingku di sebuah bukit Uhud dan Al-Jawaniyah. Suatu hari ketika aku menjenguknya, tiba-tiba seekor serigala telah melarikan seekor kambing dari gembalanya. Dan aku sebagai seorang manusia menjadi marah sebagaimana manusia lainnya. Lalu aku menampar mukanya sekali. Kemudian aku mendatangi junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baginda memandang serius perbuatanku yang demikian, yakni menampar muka si jariyah atau si pengembala. Aku berkata kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, adakah ku merdekakan dia, yakni sebagai menebus kesilapan menampar tadi. Dia hendak memerdekakan si jariyah tersebut. Junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar si jariyah didatangkan kepada baginda. Apabila si jariyah berada di hadapan junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan Nabi bertanya kepadanya, di manakah Allah? Jariyah atau pengembala tersebut menjawab, dia di langit. Junjungan Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah aku? Jariyah tersebut menjawab, engkau Rasulullah. Junjungan bersabda, merdekakanlah dia, bahwasanya dia seorang wanita yang beriman. Itulah mantan hadis mengenai jariyah tersebut. Manakala di pinggir atau tepi halaman yang sama tercatat nota tapi seperti berikut. Perkataannya yakni perkataan dalam hadis di si jariyah berkata di langit, yakni sebagai membuktikan bahwasanya dia bukan termasuk dalam golongan yang menuhankan selain Allah yang maha gagah, yang kegagahannya diperkasaannya mengatasi segala hamba yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dikatakan bahwasanya tafsir bagi firman Allah, patutkah kamu merasa aman kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu. Al-Mulk 6, tafsir pimpinan Ar-Rahman, tafsir dia yang di langit itu ialah Allah Ta'ala dengan takwil kekuasaannya, yakni ditafsirkan dengan takwil seperti dikatakan Allah yang maha kekuasaannya di langit, atau Allah yang pusat kekuasaannya atau pemerintahannya di langit. Bukan hanya ditafsirkan dengan semata-mata makna Allah yang di langit. Sekarang mari ikhwah lihat apa perkataan Imam An-Nawawi berhubung hadis ini. Komentar Imam Muna An-Nawawi ini terdapat dalam syarahnya yang masyhur atas Sahih Muslim, yaitu Sahih Muslim Bisyarhi Al-Imam An-Nawawi jilid 3 juz 5 halaman 24, di mana Imam An-Nawawi menyatakan antara lain, sabda junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di manakah Allah? Jariyah tersebut menjawab, di langit. Junjungan Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah aku? Jariyah tersebut menjawab, engkau Rasulullah. Junjungan bersabda, merdekakanlah dia, bahwasanya dia seorang wanita yang beriman.
Hadis ini adalah daripada hadis-hadis sifat yang dalam memahaminya ada dua mazhab, jalan atau cara, yang mana kedua-duanya telah dinyatakan terdahulu dalam kitab Al-Iman, yakni pada awal atau permulaan kitab. Jalan yang pertama ialah beriman dengannya, yakni dengan hadis tersebut, tanpa didalami apa yang dimaksudnya, disertai dengan iktikad bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu apapun dan mensucikannya daripada segala tanda-tanda atau sifat-sifat makhluk. Jalan yang kedua ialah mentakwilkan hadis tersebut dengan apa yang layak bagi Allah. Maka siapa yang berpegang dengan jalan yang kedua ini, peganganlah dia dengan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis tersebut ialah junjungan Nabi Muhammad SAW menguji jariyah tersebut untuk mengetahui sama ada dia seorang ahli tauhid yang mengakui Maha Pencipta, Maha Pentadbir, dan Maha Pembuat adalah Allah semata-mata, yang mana dialah Tuhan yang apabila seorang memohon kepadanya maka dia menghadap ke langit. Sebagaimana apabila seorang sembahyang dia menghadap Ka'bah, dan tidaklah perlakukan demikian ini, yakni menghadap ke langit ketika berdoa atau menghadap Ka'bah ketika bersolat, menunjukkan bahwasanya Allah terbatas di langit, sebagaimana juga tidaklah dia terbatas pada jihad arah Ka'bah, yakni Allah tidak dibatasi oleh sebagai sembarang tempat karena dia maha suci daripada segala tempat dan arah. Subhanallah. Bahkan perbuatan menghadap ke langit itu adalah karena langit itu adalah kiblat orang yang berdoa, sebagaimana Ka'bah itu kiblat sebagai orang yang sholat. Atau si jariyah tadi ialah seorang penyembah segala berhala yang menyembah berhala-berhala tersebut di hadapan mereka, yakni di sisi atau bersama mereka di bumi. Maka tatkala dia menjawab di langit, diketahuilah bahwasanya dia seorang ahli tauhid dan bukannya seorang penyembah berhala, yakni jika jariyah tersebut seorang menyembah berhala, niscaya dia tidak akan menjawab bahwa Allah Tuhannya di langit, tetapi dia akan menunjukkan berhala yang disembahnya yang berada bersamanya di bumi atau di dalam rumah. Telah berkata Al-Qadi Iyad, tidak ada khilaf di kalangan umat Islam sekalian, ahli-ahli fikih mereka, ahli-ahli hadis mereka, ahli-ahli kalam mereka, para pemuka dan pengikut mereka, bahwasanya segala nas yang pada zohirnya menyebut Allah di langit, sepertinya firman Allah Ta'ala, patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikan bumi, menebus tafsir pimpinan Ar-Rahman dan ayat-ayat yang seumpamanya tidaklah diartikan atau dimaknakan secara zohir, bahwa ditakwilkan di sisi mereka semua, yakni semua umat Islam, salaf dan kholaf, semuanya mentakwilkan nas-nas ayat dan hadis tersebut. Cuma kebanyakan ulama salaf mentakwilkannya secara ijmal saja dan mentakwilkan makna hakikatnya kepada Allah semata-mata. Sekali-kali tidak mereka dipegang dengan makna zohir ayat dan hadis tersebut, bahwa mereka takwilkan maknanya dengan mengakui kelemahan pikiran mereka untuk memahami makna hakikatnya, lalu mereka mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya serta menyerahkan bulat-bulat makna dan
pengertian ayat atau hadis tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit uraian tentang di mana Allah berada, dan Allah tidak bertempat karena Allah yang membuat tempat, Allah yang menciptakan tempat. Itulah perbedaan di antara makhluk dan Allah. Allah wujud tapi tidak bertempat, sedangkan makhluk harus mempunyai tempat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.